الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وقضى لكل شيء أجله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استمعوا لتلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق الله العظيم عباد الله kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kajian Aqidatul Tauhid tetap melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pekan-pekan yang lalu tentang al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Kita telah jelaskan bahawa manusia akan melalui dua kampung, yaitu yang pertama adalah darud dunia dan yang kedua adalah darul akhirah. Ada kampung dunia ini dan ada kampung akhirat. Manusia tidak bisa menghindar dari melewati dua proses tersebut. Keberadaannya di dunia ada ketentuan waktunya. Dan apabila jatah kehidupan di dunia itu telah selesai, maka kematian pasti akan menemuinya. Manusia tidak bisa mengelak. Kapannya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mati itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana jasadnya akan terbaring di belahan bumi yang mana tidak ada dirayah pengetahuan manusia tentang itu secara pasti. Itulah yang dinafikan oleh Allah, pengetahuan tentang di mana kematian akan menjemput. Di dalam firman-Nya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan wafat atau meninggal. Dengan demikian, maka manusia tentu harus bersiap diri. Karena berdasarkan firman Allah tadi,
di dalam akhir surat Luqman, siapa yang punya Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Jadi jangan ada yang terpesona dengan masa muda, karena tidak sedikit yang muda malah lebih dahulu meninggalkan dunia ini dibandingkan yang tua. Rahasia kematian, kapan tibanya, tidak ada dirayah pengetahuannya di tangan manusia. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebaiknya manusia dalam perkara ini menyadari kelemahannya dan kekurangan ilmunya. Sesungguhnya Allah lah yang di sisinya ilmu tentang kapan kiamat tiba. Ia yang menurunkan al-ghaits dan ia tahu apa yang ada di dalam rahim, tidak bisa disembunyikan. Wa ma tadri, dan manusia tidak punya pengetahuan tentang apa, madza taksibu ghada, apa yang akan dia peroleh esok hari. Dia bisa berencana, tapi kepastian apakah rencananya akan terwujud, dia akan memperoleh sesuatu, bisa saja dia rancang berbagai strategi, tetapi bisakah dia memastikan dia akan mendapatnya atau tidak? Tidak bisa. Nah, kemudian yang dinafikan lagi oleh Allah, yang ditidakkan, yaitu tidak adanya, manusia tidak punya pengetahuan. Jadi kalau ada yang mengatakan dia tahu di mana dia akan mati, manusia bisa saja membaca tanda-tanda, isyarat. Tetapi kapan kematian itu akan tiba padanya, tidak ada manusia yang bisa memastikan. Ada orang bercerita, si fulan tahu, malah dia berwuduk dulu, sebelumnya dia mandi dulu, dia pesan kepada anak-anaknya. Itu bukan berarti dia punya dirayah, bukan berarti dia punya pengetahuan. Barangkali dia memiliki firasat, dan itu tidak bisa dikatakan dirayah pengetahuan. Saya tidak perlu cerita si fulan dan si fulan. Nenek saya dahulu begitu. Nah, ibu dari nenek saya, dia emak, ama, nenek, ama gaib kami panggil, dan nenek gaib. Nenek gaib begitu. Saya sudah lahir, malah besar dengan beliau sampai beberapa tahun, sudah pandai berjalan juga, saya sudah pandai bicara juga. Nah, ketika beliau akan wafat, beliau panggil anak beliau semua. Beliau berkata, sampai waktu zuhur silahkan kalian pergi, tapi sebelum zuhur semuanya sudah harus pulang ke rumah, berkumpul semuanya. Beliau namanya aneh ya, Siti Arab namanya. Siti Arab binti Asa. Asa itu gelarnya dulu Fakih Adam namanya. Nah, nenek saya dari pihak ibu. Nah, kemudian datang zuhur. Ya betul, setelah zuhur beliau wafat. Tapi apakah beliau tahu kapan mati? Tidak. Cuma mungkin karena ketaatan, karena rajinnya beribadah, ada firasat yang tidak meleset.
Yaitulah firasatul mu'min. Firasat orang yang beriman itu harus kita waspadai. Kalau ada orang yang taat, orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketajaman rasa. Terkadang dia ingatkan kita, Bu, janganlah itu Jo. Nggak rancak nanti jadinya. Nah, bukan berarti dia meramal itu. Ini bedakan antara ramalan dengan firasat. Firasat ada pada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengingatkan kita semua agar kita berhati-hati. Ada riwayat di dalam kitab Al-Imam As-Suyuti dan ada juga dalam riwayat Imam At-Tabarani, tapi riwayat itu dikritisi oleh ulama hadis dengan kedhaifan. Namun pandangan sebahagian dari ulama hadis mengatakan hadis itu tidak ada masalah padanya. Dan memang dalam faktanya maknanya tidaklah keliru, karena sebagian sahabat ada yang memiliki firasat yang tajam. Di antaranya siapa? Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi hadis ini yang bunyinya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu artinya apa? Berhati-hatilah kamu, takutlah kamu, artinya waspadai dirimu. Dengan apa? Firasat orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita anggap enteng. Fa innahu yanzuru, sungguhnya dia melihat binurillah, dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Tapi itu tidak bisa didakwakan. Karena itu bahagian dari kemuliaan yang kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya. Nah, itu yang terjadi pada sebagian sahabat. Jadi maknanya tidak ada persoalan, walaupun di dalam sanadnya sebagian ulama mengatakan hadis itu dhaif, bahkan ada yang memasukkan dalam kelompok hadis palsu. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hasan. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa dia walaupun seluruh turuknya, seluruh jalurnya itu dhaifah, akan tetapi ada syahid. Berbagai macam pandangan. Jadi hadis ini ada dari dua sahabat diriwayatkan. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang satu lagi dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, kita lanjutkan. Jadi wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun, tidak ada jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kata orang kita, tanah nan mana meminta, Allahu a'lam. Nah, disembunyikan oleh Allah atau dirahasiakan ilmu tentang kapan kematian itu dari manusia, ada hikmahnya. Hikmahnya adalah agar manusia senantiasa waspada, mempersiapkan diri setiap saat. So kalau diberitahu, manusia bisa punya program kemaksiatan.
Kalau diberitahu, kalau datanglah bocorannya dan tahu dia bahwa dia akan meninggal umur 80, ya bisa jadi dunia ini diperkudanya sampai umur 75. 5 tahun terakhir tobat-tobat saja. Rusak dunia ini jadi. Mau diingatkan kepada dia, Pak sadarlah, mangalo ada lung kemati le dok sini. Nih catatan kematian saya umur sekian. Nah, jadi hikmahnya apa? Kematian itu disembunyikan oleh Allah agar manusia senantiasa dalam keadaan bersiap. Nah, kalau manusia senantiasa dalam persiapan menghadapi kematian, kalau semua orang begitu, saya yakin dunia ini makmur. Dunia ini akan damai. Kenapa? So, setiap orang yang sadar akan mati, bahwa ingat dia bahwa kematian itu senantiasa mengintainya, tidak akan punya keberanian berbuat kerusakan, melakukan kezaliman. Jadi bijak juga ya orang tua kita dahulu ketika menyikapi orang yang bersimaharajalela berbuat kemaksiatan, apa katanya? Bantu orang tak mati. Nah, gitu. Orang kayak dulu kan itu. Orang berbuat, bertindak seenak perutnya saja, apa tanggapan mereka? Bantu orang tak mati, karena lagi duit kemati. Nah, gitu. Jadi ternyata betul, walaupun bahasanya begitu, kalau kita gali ya, pernyataan seperti itu ternyata terambil dari nasihat ulama yang mengatakan hikmah dari disembunyikannya oleh Allah ilmu tentang kapan kematian. Apa hikmahnya? Manusia senantiasa fi isti'dad, dalam persiapan terus. Kenapa? Kematian itu baghtah, tiba-tiba begitu saja. Kayaknya ada, kalau tidak salah di sini saya bacakan, saya sebutkan ada syair, seorang penyair bagus isinya. Ya man bidunyahun sagada wa gharrahu tulul amali, al mautu ya'ti baghtata wal qabru sunduqul amali. Gitu. Ya man bidunyahun sagada wa gharrahu tulul amali, al mautu ya'ti baghtata wal qabru sunduqul amali. Kata penyair gitu. Artinya, wahai orang yang senantiasa atau sedang bergelimang dengan kesibukan dunia, bidunyahun sagar, sibuk dengan dunianya siang malam. Nah, wa gharrahu tulul amali, dan diperdaya oleh angan-angan harapan yang berkepanjangan. Ingin itu, ingin ini, mau begini, mau begitu. Tak mau memangkas sedikit. Lun tentu sado dan awak kandakkan itu dapik ledoh. Kalau indak kemampuan terbatas, anan terbatas umur. Gitu. Itu jadi tulul amal, panjangnya angan-angan dan harapan itu kadang-kadang perlu dipesingkir pula. Nah, jangan lupa diri. Nah, ingin ini. Kan tak sado, kan tak awak bisa dapat. Bahkan tak boleh. Tapi, harus disadari. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat. Bahkan nanlah dapat pun kandak itu, lun tentu lo bisa bas kandak hati awak. Nah, jadi perlu disadar-sadarkan diri kita di dunia ini mau ini
Sudah dapat ini, pengen yang itu. Sudah dapat yang itu, ini lagi. Itu tulul amal. Nah, kadang gharra, makna gharra, diperdayanya kita. Sehingga akhirnya melupakan apa? Melupakan hakikat kehidupan dunia. Apa hakikatnya? Keberadaan manusia di atasnya punya jatah waktu terbatas. Nah, itu yang dilupakan. Itu yang membuat, jadi amal, bukan amal ya, amal, keinginan, harapan yang yang panjang itu, yang tidak ada batasnya itu, gharra, memperdaya, sehingga melupakan akan hakikat kehidupan dunia. Nah, makanya penyair itu mengatakan, al-mautu ya'ti baghtata. Kematian itu tiba baghtah, maknanya apa? Sekejap mata. Tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Terkadang kan seperti itu. Ada saja yang terkejut ketika dia beritahu si fulan tak ada oleh tu. Kapatang duduk je jam boleh. Itu baghtata. Patang mau tahu padik je kami tak ada apa-apa. Itu al-mautu ya'ti baghtata. Tiba-tiba, sekejap. Nah, ketika kuburan digali, pada hakikatnya apa? Al-qabru sunduqul amali. Kuburan itu bagaikan celengan amal. Tahu tak celengan amal? Celengan piti, kalau lah dibuka, ana nak arokkan di dalam isi tabungan. Nah, kubur ketika diayun cangkul, indah perumpamaannya. Sama dengan buka celengan. Nah, kira-kira selama ini menabung atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Selama di dunia, jangan-jangan habis hanya hidup ini untuk berangan-angan mencari sesuatu yang untuk dunia tidak tanggung-tanggung. Nak nama dipangkeh, nak iyo saja tu. Untuk akhirat terlalai. Nah, ketika digali kuburan berarti dibuka kotak celengan. Nah, di situ baru sadar manusia. Selama ini menabung tu tidak. Kalau tidak, tak ada lagi kesempatan. Mau diapakan? Nyanyi anak-anak dulu, asam kandi, asam gulugu. Ketiga asam, alai lanjutnya. Menangi mai di pintu kubur. Nah, rancak je nyanyi dulu daripada kini entah apa-apa sana dibaca orang. Nah, itu pantun-pantun kecil-kecil yang mengingatkan sebagai nasihat. Nah, kalau di situ baru menyadari, oh ternyata saya tidak menabung selama kehidupan. Nah, kamangalai, kamatangih. Tidak ada gunanya. Fatal awan. Luputlah waktu. Penyesalan tiada berguna lagi. Karena setelah kematian, apa yang dilalui? Al-jaza, pembalasan. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah rahimakumullah, itu sekedar menyambungkan fikiran kita dengan kajian kita pekan lalu. Nah, setelah kematian, faktanya saat yang dijanjikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala belum lagi berdiri, artinya kiamat belum tiba. Tapi bukan berarti dia lama. Nah, di manakah keberadaan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita itu? Nah, kita sudah jelaskan mereka fi barzakh. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya.
Rujukannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang setelah kita jelaskan apa faedahnya kita beriman dengan maut, beriman dengan barzakh, itu yang kita bahas pada pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan fase berikutnya. Jadi rupanya darul akhirah itu tidak serta-merta begitu saja. Manusia hadir di kampung akhirat, di darul qarar gitu. Tetapi manusia juga menjalani proses demi proses, keadaan demi keadaan yang harus dilalui oleh setiap insan, yang berujung nanti perjalanan di kampung akhirat itu dari kematian yang memisahkan antara alam syahadah dengan alam akhirat, dengan alam ghaib. Mati yang jadi pemisah. Yang mati itu apa? Jasad. Yang mati itu, apa makna mati? Mati itu adalah berpisahnya ruh. Mati tidak? Ruh senantiasa dia hidup. Sebab tidak melekat kepadanya kematian. Karena itu dikatakan oleh Allah yang mati itu apa? Nafsun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsun adalah perpaduan antara jasad dengan ruh. Itu yang mati. Kullu nafsin, tadi katakan wa ma tadri nafsun ruh bertemu dengan jasad, ditiupkan oleh Allah, wa nafakha fihi min ruhihi, bersatu dengan jasad, jadilah nafsun. Itulah diri. Berpisah. Jasad, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya dikembalikan. Ruh kemana? Fi barzakhin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, secara umum ruh manusia seluruhnya berada di barzakh, yang kita sebut juga alam kubur. Hanya satu ruh yang dikecualikan dari manusia biasa, ya, ruh syuhada. Ruh syuhada. Ruh syuhada kemana? Ya langsung ke surga. Ruh yang lain di mana? Di barzakh. Ketika diperlihatkan kepadanya kedudukannya di surga, dia ingin bangkit untuk masuk. Tapi disuruh duduk dulu, tunggu. Nunggu apa? Hatta taqumas sa'ah, sampai kiamat tiba. Nah, dia mendapatkan kenikmatan di barzakh itu, menunggu saat kiamat datang. Ruh orang yang ingkar, yang kafir, yang munafik, diperlihatkan kepadanya kedudukannya di neraka. Tentu tidak mungkin dia berdiri untuk masuk ke dalam. Dia juga menunggu. Tapi dalam proses menunggu itu, dia mendapatkan azab dan siksaan. Jadi menanti suatu nan buruk dalam keadaan tersiksa. Padahal kemalang itu. Sedangkan menunggu yang baik, yang
ada di depan saja, menunggu masuknya saja sebenarnya itu. Makanya roh mukmin tadi ketika diperlihatkan, kan di dalam hadis sudah kita katakan pada pertemuan 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, ketika diperlihatkan, diganti, ini kalau kamu berbuat jahat, ini kedudukanmu di neraka. Nah, karena kamu beriman, nah ini tempatmu di surga. Berdiri, kata malaikat, duduk dulu, tunggu kiamat datang, baru dia prosesnya berlanjut. Itu berita yang kita terima dari khabar yang sahih. Nah, menunggu itu dia mendapatkan kenikmatan. Jadi makanya di dalam kubur itu, di barzakh itu ada naim, ada azab. Ada kenikmatan, ada azab. Sedangkan orang yang kafir diberikan dia gambaran, kalau kamu berbuat baik sebenarnya ini tempatmu di surga. Tapi karena kamu engkar, nah ini tempat yang menunggu di neraka. Itu tidak mungkin lo nyatagak biarlah mau masuk capek. Nah, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka apa yang diterima? Azab. Salah satunya yang kita ceritakan, dia dipalu, dimartir, dipukul dengan palu yang besar sehingga hancur, remuk dan berteriak sehingga terdengar oleh seluruh makhluk illa tsaqalan, kecuali golongan jin dan manusia. Nah, itu yang lalu. Nah, setelah proses itu, maka tibalah nanti saatnya. Nah, kapan tibanya itu disembunyikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-qiyamah. Apa kiamat? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan di dunia ini. Itu yang disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat ini di dalam Al-Quran banyak namanya. Ada lebih kurang, dihitung oleh para ulama, ada 19 nama dari hari kiamat itu. Ada as-sa'ah, sa'ah. Kenapa dinamakan sa'ah hari kiamat? Karena kehadirannya hanya dalam sesaat. Yang tadi saya katakan, kalamhatil basar, baghtatan, tiba-tiba begitu saja. Manusia malah banyak yang tidak menyadari bahwa kiamat itu tiba. Yang sibuk bekerja sedang bekerja, yang sibuk dengan anaknya menyusukan anaknya, yang dalam keadaan beraktivitas. Tiba-tiba tanpa bisa mempersiapkan diri, datanglah, maka dinamakan sa'ah. Dan kenapa dinamakan juga kiamat? Karena pada waktu itu manusia tidak bisa menghindar, seluruhnya harus tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ditemukan ayat itu? Dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun li yaumin 'azim, yauma, apa lanjutnya? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari manusia yaqum, berdiri. Manusia harus tegak mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khaliquhum, pencipta mereka. Itu makanya namakan hari kiamat, hari tagak, hari berdiri.
Itu salah satu yang dikatakan oleh ulama alasan kenapa dinamakan hari itu hari kiamat. Karena manusia pada waktu itu harus berhadapan, harus berdiri tegak. Tidak bisa menghindar. Kalau hari ini suruh tegak duduk, suruh ansak ansua. Ini kan hari ini begitu manusia. Ditagahan, malah dikakuk. Disuruh kakuk, malah nak di kerajaan. Ansaklah, ansua kecilnya. Manusia di dunia. Tapi tiba hari kiamat itu datang, yauma yaqumun nas. Di hari itu seluruh an-nas, berarti istighraq di situ, mencakup seluruh manusia, yaqum, bangkit berdiri. Untuk siapa? Li Rabbil alamin. Untuk Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, yang menata alam semesta. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa menghindar. Makanya namakan hari kiamat. Kenapa namakan Yaum as-Sa'ah, as-Sa'ah? Karena kejadiannya sesaat saja. Dan juga dinamakan Yaumal Ba'si, hari berbangkit. Bisa dilihat dalam surat Ar-Rum ayat 56. Juga dinamakan Yaumuddin, seperti dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Malik, Raja, penguasa. Ada yang bertanya, di hari agama itu sajakah? Di hari kiamat saja Allah jadi raja? Tidak. Allah jadi raja, Malikul Muluk. Karena itu gelaran yang tidak patut dipakai oleh manusia adalah raja di raja. Raja di raja itu Allah. Nah, tapi kenapa di dalam surah Al-Fatihah Allah dikatakan Malik di hari itu? Apakah di hari lain tidak? Hari lain iya. Cuma di hari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan memperlihatkan kekuasaannya yang tidak tertandingi oleh siapapun. Kalau kini di dunia Allah belum lagi memberlakukan demikian. Karena itu banyak yang mengaku jadi raja dan tak tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia itu. Tapi tiba di hari kiamat dan raja-raja yang mengaku jadi raja kini ke, banyak ngaku jadi raja. Di mana-mana dia raja. Ada raja berkuasa, ada raja minyak. Ada raja ini, ada raja duto. Mana ada? Oh, jadi raja. Menentang Allah. Tapi nanti di hari kiamat bisa tak mereka? Yang raja pembohong akan menghadapi konsekuensi kebohongan. Nah, itu makanya di hari itu Allah katakan Malik Yaumiddin. Limanil mulkul yaum. Ketika ditanyakan, nah siapa sekarang yang punya kekuasaan di hari ini, kata Allah. Nah, seluruhnya mengaku, termasuk mengaku jadi raja di dunia tadi. Lillahil wahidil qahhar. Gitu. Jadi, siapa yang punya kekuasaan di hari itu? Lillahi al-wahidil qahhar. Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya? Perhatikan surat Ghafir ayat 16. Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yaum? Lillahi al-wahidil qahhar. Nah, kalau kini banyak
nan bangkang dengan mulk, dengan kekuasaan Allah. Maraso berkuasa pula. Tu di dunia tu. Dia gias ketek orang arato, dia gias Allah rezeki. Maraso awak nang kayu, awak nang jadi penguasa. Dia gias di Allah kesempatan berkuasa, maraso awak nang jadi penguasa. Jadi di dunia tu banyak manusia yang maraso-raso. Raso jadi penguasa, raso jadi pemilik, raso jadi padahal seluruhnya apa? Seluruhnya adalah titipan Allah kepadanya. Harta yang ada di tangan, siapa yang punya? Allah. Di tangan apa? Sementara saja. Dunia ini dengan apa yang bisa kita kuasai, siapa yang punya? Allah. Terus bersama kita, titipan saja. Dunia ko dua sepilihannya ni ko bapak dan ibu. Kalau nak dunia na meninggal awak, pilih yang kedua. Buatlah pilih yang ketiga kalau itu suruh. Beda. Kalau nak dunia tu meninggal awak, contohnya, pangkik rasa ke dia awak, sedar rupanya pai di bawah dia orang. Itu dunia meninggal awak. Nah, kalau indak itu pilihannya, pilihan yang kedua lagi. Awak. Nah, pilihan yang ketiga kira-kira. Nah, tapi ini yang dilupakan oleh manusia. Karena itu mereka merasa punya mulk pula. Punya kekuasaan, punya kepemilikan. Ini saya, ini tanah saya. Ini harta saya. Orang awak kalau jual tanah ko rumi mana? Nah, jalan sampai jalan. Lah sudah magih tanah dah lo amuh. Dah magih tanah dah tu. Malapangkan orang awak sebagian kan berpantang mana. Ala di aspal lo orang tapinya. Dia agi lo beton. Apa tonggok lo batu situ cik lain. Tu parangai orang awak tu. Ada yang serupa itu tiba di rumah beko peloi lah kerajaan. Lah sampai tentang tanah awak. Awak berpantang seketik Allah. Agak 2 meter. Padahal kau lapang ke belakang kau. Wandak. Padahal setiap kalau dijalani oleh orang banyak. Berapa halonya mengalir. Tapi dia awak. Pantang benar tu. Nah, okey lah. Tak malah. Tapi nanti jalan kau dek layado je tersiso. Di betonnya dorang. Jo pitih masyarakat kau. Nah, ala sudah di semen, di beton, nan orang nan sebalik tadi hanya peletak lah batu situ lah tu. Baragi hendak amuh, pendangkio pula, yang merasa bahwa kita yang punya, kita yang berkuasa, bako buat mereka kan mungkur rumah bo. Nah, dikecen tak amuh dah tu. Berapa banyak di kota Padang, di Sumatera Barat ke? Orang nak merampas hak milik orang banyak. Walaupun dalam waktu sementara. Awak nak beralik. Bisa menampung orang banyak. Mengapa jalan gadang dan diambil? Saya sudah berkali-kali ingatkan itu. Para penguasa tidak ada kewenanganmu memberikan itu kepada orang kepentingan pribadinya, kemudian kamu coupling jalan umum. Jadi ibu-ibu, kalau awak kabar alik, cukupkan sajalah sekadar kemampuan awak. Ya rumah awak saya itu. Tak usah lo batu ditonggok ke tengah jalan. Apalagi dorong. Tambah lo pelaminan. Habis lo separuh jalan ini. Bukankah menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi itu hukumnya haram? Ala sudah mengkapling jalan gadang. Itu berundang lo buya minta berdoa. Mana kamu kabur doa kerajonya tu kerajo nak batu. Ala panik je mendoakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma.
Doa buya meminta berkah orang nan lalu mengutuknya. Tak seketik Allah jo awak nak berami-rami beralik jalan di kapling sorang-sorang. Apa kau berakik rumah tangga kita orang nan lalu. Berapa banyak kutuk dibandingkan doa. Tambah lo bersih jongkek le meronjak-onjak dan pedusi dak berbaju kadang sebagian. Bakicin tu jadi raja sehari itu. Ndak tu jadi setan sehari itu tu. Mendurhaka kepada Allah. Lain-lain penyakit dan timbul. Dahulu diingatkan oleh ulama beralik di kampung. Allah berubah kini. Nenek mama alhamdulillah lain di dangannya. Mak datuk aku kabar adik hindar-hindarilah waktu solat jangan terpakai lo. Halal berubah. Kalau dulu-dulu ndak. Megariknya naik. Api tua sampai pukul 10. Lah dingin nasi baru makan. Sambal menyambal kok. Kedua balik baru turun. Anak-anak daro ko lah berpakaian dari pukul 10 pagi yo. Zuhur masuk tamu banyak. Asar tiba duk bako naik. Nah. Megarik datang nek mamak tiba belum. Nani salah kelatihan subuh ndak tersintak jago. 5 waktu sehari itu nyo beralik jadi raja nyo dia nyo baroki bagi nyo babaju rancak jadi raja nyo sehari nyo ndak solat dah sehari itu. Itu raja sehari itu tu syaitan itu. Lah berubah nan itu hati bolu penyakit nan lain. Coba renung-renungkan itu. Dikecikkan membalik bantu mangalonyo buya-buya ustaz tu di rumah awak di mungko rumah awak nampunyo piti awak nan terpakai gitu kan maraso pemilik dan penguasa pantang ditegur kurang padahal diingatkan orang tak untuk kepentingan yang mengingatkan untuk kepentingan kita. Patuhi ajaran agama, petunjuk syariat, Pak, Bu. Asianan selamat kalau dipatuhi. Awak, tidak orang nak menasihat. Tidak dipatuhi. Nah, di dunia bisa begitu. Karena Allah memberikan kesempatan di dunia ini untuk kita memilih. Dia bentangkan 2 jalan an-najdain, ni jalan keselamatan, ni jalan ke neraka gua. Pilihlah dia awak. Diberikan oleh Allah potensi untuk memilih, diberikan qalbu, diberikan akal. Nah, di dunia bisa begitu. Ndak ada dendo. Ada yang punya mengalurnya mengatur-atur. Nah. Tapi nanti di akhirat yang mengaku pemilik di dunia itu tidak bisa lagi. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 16 itu. Yaumahum barizun. Ketika di hari itu mereka muncul, dibangkit dari kubur mereka. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah. Nah, ketika itu ditanya kepada semuanya, limanil mulkul yaum? Siapa pemilik kekuasaan hari ini? Nah, anda mengaku-ngaku pemilik di dunia, ketika itu tidak disalin. Tapi sadarlah terlambat. Nah, ketika itu mengaku lillahil wahidil qahhar. Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, yang Maha mengalahkan, itulah pemilik yang hakiki. Itu dalam surat Ghafir. Itu makanya dinamakan, disebut oleh Allah Maliki Yaumiddin. Di hari itu tidak ada yang bisa menantang kekuasaan Allah. Di dunia, manusia yang lupa diri kadang menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi ada darul akhirah, ada yaumat tanad di dalam surah Al-Ankabut ayat 64, ada yauma
ada darul qarar dalam surat Ghafir juga ayat 32, ayat 39, yaumal fasli ada di dalam surat An-Naba juga, ada yaumal hisab dalam surat Shad, ada yaumal wa'id, ada yaumal khulud, ada yaumal khuruj, ada yaumal waqi'ah, al-waqi'ah, ada al-haqqah, mal-haqqah, ada lagi yaumat tammatul kubra. Ya. Kemudian ada lagi al-azifah, ada al-qari'ah. Jadi lebih kurang ada 19 nama hari kiamat itu di dalam Al-Quranul Karim. Nah. Tadi ada Yaumal Ba'ats, hari berbangkit juga. Nah, kaum muslimin, keberadaan hari akhir itu, kedatangannya pasti. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang sering kita rujuk di dalam kajian kita, Aqidatut Tauhid, dikatakan laqad tadafaratir risalatus samawiyyatu ala anna hayatal bashar sawfa tantahi ala sathil ardi wa sayamurru ala al-ardi zamanun laysa fiha min hayyin min banil insaniyah thumma yab'atsu Allah an-nasa min quburihim liyuhasiba kullan ala ma amila fi hadhihi ad-dar. Dalam kitab itu dikatakan sesungguhnya telah berhimpun, datang silih berganti risalat, pesan-pesan dari langit, pesan-pesan Allah, bahwasanya kehidupan manusia di dunia ini akan berakhir. Bumi atau dunia ini akan melewati suatu waktu yang tidak ada lagi di atasnya kehidupan dari Bani Insan. Kemudian Allah membangkitkan manusia dari kubur mereka untuk dihisab keseluruhannya atas perbuatan mereka di negeri, di atas dunia itu. Itu bukan hanya risalah atau pesan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Itu pesan yang datang berulang kali dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena itu tidak ada nabi dan rasul yang ingkar dengan adanya hari kiamat. Dan tidak ada ajaran para nabi dan rasul yang menolak datangnya hari kiamat. Semenjak kapan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada seluruh makhluknya, bahkan Nabi Adam alaihissalam pun sudah diberikan risalah itu. Nah, karena itu iman dengan hari akhir bukan hanya spesifik keimanan untuk umat Nabi Muhammad saja. Ya. Semenjak Adam alaihissalam. Bahkan iblis pun percaya dengan hari akhir. Iblis percaya dengan hari akhir. Jadi kalau ada orang tidak percaya hari kiamat, bakir-kirun, lebih parah dari iblis. Kenapa saya katakan iblis percaya dengan hari akhir? Lihat nanti surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, iblis kan minta tangguhkan kepada Allah umurnya, ajalnya. Apa kata iblis?
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri saya tangguh sampai mereka dibangkit kelak. Jelaskan? Itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisahkan permintaan iblis laknatullah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dipanjangkan umurnya atau ditunda ajalnya sampai hari berbangkit tiba. Itu pertanda bahwa iblis tahu bahwa akan tiba pada manusia hari mereka dibangkit kelak. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 14 kalau tidak salah. Nah, berarti iblis minta ajalnya ditunda sampai hari kiamat tiba. Nah, kalau iblis saja tahu dan percaya ada hari kiamat, adalah manusia yang mengingkari kedatangan hari kiamat. Jadi jangan heran bahwa sebagian manusia itu lebih parah keingkarannya dibandingkan iblis. Walaupun gurunya iblis, tapi rupanya ada muridnya lebih santiang dari gurunya. Adakah manusia yang seperti itu? Ada. Di mana kita temukan berita tentang itu? Di dalam Al-Quran. Itu yang kita baca tadi di awal pertemuan kita tadi. Di awal ceramah kita itu. Saya bacakan surat Al-Jathiyah ayat 24. Ada manusia yang tidak percaya dengan kedatangan hari kiamat. Surat Al-Jathiyah ayat 24. Itu saya bacakan di awal tadi. Surat yang ke-45 ayat yang ke-24. Agak lambat kita jadinya mengaji ya, karena mudah-mudahan cepat diperbaiki fokus kita sehingga ibu-ibu fokus bisa melihat ayatnya. Apa kata Allah? Wa qalu, dan mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah itu berkata, ma hiya illa hayatuna dunya. Ma hiya, kehidupan ini, dia maknanya kehidupan yang mereka lalui. Illa hayatuna dunya, tak lebih hanyalah kehidupan dunia semata. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup. Kenapa kehidupan berakhir? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Yang membuat kita binasa ini hanyalah zaman saja, masa saja. Tiba masa selesai, selesailah. Artinya mereka tidak meyakini bahwa selesainya kehidupan dunia ada hisab, ada perhitungan. Ada kampung akhirat. Ini kelompok manusia yang disebut dengan ad-dahriyun namanya. Orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat, tidak mempercayai ada kebangkitan, dan mereka tidak mempercayai adanya pembalasan di dalam kehidupan akhirat. Ada agama begitu? Ada. Mati bagi mereka hanya sebentar, ada proses, kalau kemudian dibalikkan lagi. Jadi siklus kehidupan itu di dunia ini saja. Mati mereka, masuk mereka ke alam lain berbagai macam, setelah itu balik lagi ke dunia ini.
menjelma menjadi syanu, menjadi titisan. Nah, makanya kalau mereka tidak dapat kandak di sini, mereka mengatakan, ya mungkin sekarang kita tidak berjodoh, mudah-mudahan kita bertemu dalam kehidupan berikutnya. Ini. Jadi mereka mengatakan bahwa siklusnya siklus duniawi. Ajaran agama seperti itu ada. Itu makanya berputar-putar di situ saja. Bapak dan ibu-ibu lihat, ada dua warna di dunia saja. Mati, kemudian berinkarnasi, menjelma lagi, lahir ke dunia ini. Kalau yang baik akan lahir dalam bentuk manusia lagi, titisan si fulan, begitulah. Dan tidak baik, sementara menjelma menjadi binatang berbagai macam. Artinya apa? Dalam keyakinan mereka tidak ada yang dinamakan dengan konsep hari kiamat. Tidak ada kiamat. Hidup kau taruh saja tu. Jadi kalau nak mati itu Pak, yalah habis jatahnya. Nah karena itu mereka meyakini apa? Orang yang baik akan dibalasi pula di dunia ini dengan kebaikannya, karma. Itu makanya awak hati-hati mengecek hukum karma tu tidak ada di awak. Ada pengaruh-pengaruh dari pemikiran lain, keyakinan lain yang kadang menyelusup ke dalam umat Islam dan keluar melalui lidahnya. Kerana hukum karma awak deknya dah ada. Perkara bahawa Allah Subhanahu wa taala bisa atau mampu, bisa saja mampu, tentu Allah Maha mampu memberikan hukuman kepada orang yang bersalah di dunia ini, kita yakini. Tapi bukan berarti semuanya tunduk kepada hukum sebab akibat di dunia ini. Siapa membuat jahat akan dapat karmanya di dunia, belum tentu. Dan bahkan logika itu bisa tidak berlaku. Bagi orang saleh bisa jadi ada musibah yang menimpanya yang terkadang lebih berat dibandingkan orang yang calih. Itu makanya jangan capek bana awak menilai perkara-perkara nan indah dalam ilmu awak. Apa dulu wacok mengingatkan jamaah haji kalau pulang agar menahan lidah. Sebab di dalam perjalanan haji itu karena 40 hari lamanya, tampak perangai kawan. Tersuruh berbagai kenyataan. Nah, ibu hajah, Pak Haji tiba di rumah bergunjiang. Mempergunjiang kawannya, bantunya tahu mana anan gaib. Ditanya orang biasanya pulang dari Makkah. Khabar bu, alhamdulillah, berkat doa sama lah dia pergi ke lapangan di Allah. Kan rancak ceritanya tu. Cuma hujan tak lama, tak sama je si anu tu dia kau doa. Nah, kehilangan piti sampai kali bantu dah halal dan dibawa. Lah panjanglah cerita bantu awak tahu pula anak ni pecik orang. Apa tak berhenti saya pada alhamdulillah tadi. Ada lo kadang sebelum pergi ke Makkah muka si ustaz ko rancak. Tapi kadang menakut-nakut jamaah kebablasan. Bapak dan ibu-ibu hati-hatilah. Makkah tu negara kiramek tu. Tanah suci, segala kerajo di pacalian sini nanti tu. Nah, hari perbuat di siko, terimolah pembalasan di sini. Jadi Makkah bentuk tampik balih dandam dek Tuhan. Namanya model itu tu. Tu dari malu kajinya tu. Wabeko alasannya paling tanya, "Ya pengalaman apa model itu buya?" Caknya kan, "Pengalaman apa? Pengalaman apa tak model itu dah cuma." Abu membawa jamaah berbagai macam perangainya. Ada yang tahu mau perangainya, susah awak menyebutnya. Tiba di Makkah mana-mana saja. Jadi logika seperti itu tuh tidak bisa dipakai.
Harusnya manusia kau berhenti dalam anan terjangkau de ilmunya saja. Kalau sudah terkait dengan kehendak Allah, Allah menyarah selesai. Sebab belum tentu musibah, bala yang menimpa itu belum tentu akibat dari perbuatan dosa. Belum tentu. Walaupun setiap orang yang kena musibah, yang kena uji, mesti mengambil peringatan dan memereso diri. Itu yo tu. Benar. Tapi menilai orang dek karena sianu bantu awak mendapat catatan ikut pembalasan tu itu. Ada lima ilmunya tu. Apa yang ilmu tu kategorinya ilmu takok-takoi. Ilmu agak-agak. Ama enggak satu wak. Nah. Karena bencana iko, itulah dek perangai itu. Dari mana awak tahu? Iyo itu alasan. Apalagi itu dibicarakan dalam bentuk mempergunjingkan dan menjatuhkan kehormatan orang. Itu tidak bagus. Tidak ada ilmu awak di situ. Kan Rasulullah SAW kan pernah ditanya oleh sahabat, siapa yang paling dahsyat, yang paling berat menerima bala ujian? Ya Rasulullah, asyaddun nas, manusia yang paling berat menerima bala. Nah, Rasul SAW malah menjawab bahawa yang paling berat memikul bala itu siapa? Al-Anbiya wal Rusul. Itu kan tak masuk ada tu. Teori nan tadi dikembangkan, orang nan kanai banyak ujian di dunia itu, kanai bala berarti nan paling duraka gitu. Padahal yang paling berat memikul ujian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bala, siapa kata Nabi? Nah. Al-Anbiya. Kemudian siapa lagi? As-salihun, orang-orang saleh. Kemudian siapa lagi? Al-amsal fal-amsal. Nah, perumpamaan tingkat bertingkat seperti itu. Begitu Nabi ketika menjawab pertanyaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ayyun nas ya Rasulullah? Asyaddun nas bala'an, yang paling berat memikul ujian itu siapa? Nah. Makanya Nabi SAW menjelaskan, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang akan diuji hasabi dinihi, sesuai dengan kondisi keberagamaannya. Fa in kana fi dinihi salabah, jika keberagamannya itu kuat, zida fi balai, ditambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, tapi kalau tipis keberagamaannya, khuffifa anhu, diringankan bala yang menimpa. Tapi jangan dulu kesimpulan itu dah usahlah balik-balik dah kamu. Ringan-ringan salah. Tipis-tipis salah. Tidak begitu. Arah hadis itu tidak begitu. So, kenapa? Kehadiran bala itu bagi orang yang saleh, orang yang taat, ada maksud. Anak dicalik muka suiknya, tak cerita tadi. Ada jemaah nan salah ambil kesimpulan, entah tak cukup mendengar kaji atau sedang menelepon pula kayak Buya sedang mengijian. Kesimpulannya, Buya jangan padik-padik na kamu ko. Padik ujian awak, ringan-ringan salah kan.
Nah, tidak begitu kesimpulannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Jadi bala ini akan senantiasa bersama dengan orang yang beriman, tidak akan menjauh. Tapi ada tujuannya, bukan untuk mengazab. Bukan. Untuk apa? Agar manusia mukmin tadi berjalan di muka bumi tidak ada kesalahan lagi yang dia lakukan yang dipikulnya akibat dari perbuatannya. Maka itu yang pertama bala membuat orang beriman menjadi waspada, memereso diri. Kan la'allahum yarji'un, balik ke Allah sehingga tidak mau ulang lagi. Yang kedua, kalau bala menimpa seseorang, dia bersabar, dia meminta kepada Allah keringanan, dia beristighfar, akhirnya apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dalam hadis lain apa kata Rasul? Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan perkara orang beriman ini. Seluruh urusannya khair, baik. Kan itu dikatakan oleh Nabi. Baik sadonya. Maka itu in asabahu khair. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, syakar. Fakana khairan lah. Bersyukur dia, kan baik untuk dia itu. Wa in asabahu syarrun, tapi kalau keburukan yang menimpanya, sikapnya sabar. Sabar. Fakana khairan lah. Itu juga baik untuknya. Fama yakunu dzalik, itu tidak akan ada yang seperti itu illa lil mu'minin, kecuali pada diri orang yang beriman. Jadi balak tiba ke orang beriman dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebatas untuk mengingatkan. Kalau kau orang kafir, baru itu bisa dikatakan azab. Kalau mereka tidak mau sadar dari kekufuran mereka. Aku indah jo kawan awak sama payah haji, sama solat. Nan pandai awak saya mempergunjangnya. Perangai tak selesai, bawa ke Makkah celik lah tu. Kena azab di sini. Aduh. Manusia cok nak merambah kaji dan indak dalam ilmunya. Tak sampai ke situ. Jadi jangan dikecilkan Makkah tu sampai boleh dandam. Tak. Itu bertolak belakang dengan ayat. Makkah tu negari yang penuh berkah. Ajal Allah, inna awwala bayti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah. Awal rumah ibadah pertama dibangun untuk menyembah Allah bagi manusia, di mana dibangun? Di Bakkah mubarakah. Artinya apa? Makkah yang diberkahi. Orang nak masuk ke Makkah mestinya aman. Tak penuh dengan ketakutan. Tak habis dia kecamihan saja. Dan perlu dicamihkan apanya? Dosa tak ampuni. Itu saya nak takutnya. Tak berbagai macam dan takut-takutkan. Jati Mekah tu. Orang Arab tu berbayar tu. Itu kaji manasik. Terdengar ada berbala lah cerita. Carilah kalau awak naik taksi. Produksi dulu. Babayo kalau bersih dulu, laki-laki dulu. Orang-orang tu nafasu. Itu cerita tu ke jamaah. Ini buruk asal. Bila lo orang Arab jadi supir taksi, nampunya taksinya. Orang Arab sedangkan naik. Itu tu nama seraan cerita tu. Jadi awak dibuat image nan buruk. Jatilah sinan. Padahal mestinya orang yang beriman kalau masuk Makkah apa? Rasa nan ada dalam diri mereka. Tu. Lepas surah At-Tin. Wat-tini
wazaitun, terus wa turi sini, terus nah wa hadzal, artinya tuh wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Berarti Makkah itu dia nama dia Allah apa? Negeri nan aman. Makanya dalam ayat lain dikatakan wa man dakhalaha kana amina. Siapa masuk aman. Itu yang ditanamkan. Kalau urusan waspada lalai itu dimanapun. Kejahatan bisa dimanapun. Tapi tidak patut doh tanah suci awak. Negeri yang terbaik di muka bumi yang disebut Ummul Qura kemudian digambarkan menakutkan. Kamu kan pernah jadi petugas dahulu masa mahasiswa. Sudah itu membimbing jamaah haji berulang kali. Nah, kalau ada jamaah hilang, biasanya tuh di situ tuh mengadu jamaah. Buya si anu hilang, nak pulang tadi. Dari zuhur nyopai kola daki asarah nak pulang-pulangnya berjanji jambo. Jambo tenang saja. Biasalah. Adalah nama gunjang. Aneh lah buya tu di kaduan jamaah. Jamaah tak pulang biasalah caknya. Biasalah. Kau pandai balik, kau tak berkau bersuruh tu. Itu. Itulah mulai itu. Acuk nampak tu hilang. Mungkin perangai tak selesai. Apa urusannya? Perangai orang awak. Kadang abah ibu mencelik orang pergi haji, umrah. Kadang amal ibadah lah habis dek gunjiang saja. Gitu. Nyo bibitinya, panik badannya. Tapi dihabiskan pula dengan perbuatan-perbuatan fusuk. Itu kan fusuk itu. Dan dilarang oleh Al-Quran Al-Karim. Faman hajja fala rafasa wala fusuq. Perkataan tak benar. Makanya sekalian dia bertanya dan berani. Bah kau kecik buya padian sajalah dan tak lo boleh awak mengkait-kait mungkin dia model itu. Pertama awak tak tahu. Dan didatangkan kayaknya taruhlah nyo hilang nyo sase. Apakah itu betul-betul dek kerana perbuatannya lalu? Dari mana awak dapat tahu? Yang menghukum itu kan Allah. Tak terbaca dia awak iradah Allah pada diri. Apa tak berhenti sebab pada batih ilmu awak? Nah, kemudian kalau tohnya dapat ujian, kalau tentu orang jahit saja nak dapat ujian. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa yang paling baik mendapat ujian? Kecik Nabi siapa? Para Nabi. Itu tak bisa awak mengecek Nabi ko. Kerajonya mereka-mereka. Na'udzubillahi min dhalik. Beliau orang tidak berdosa. Tapi para Nabi alaihimussalam, mereka yang paling berat menerima ujian. Itu bawa membuat rumusnya model itu. Oh betul. Yo. Atau bakok pedia salah bersuah salah badak buya cari. Kini kok iyo saseknya. Tak tahunya jalan, badan sedang kuat. Nyuka berjalan ke mana-mana mencari jalan pulang. Tu awak mencarinya loh. Di pengalaman ambo kalau orang baru sasek itu jangan cari-cari. Nyo badan sedang kuat, kaki sedang namuah. Baputanya mencari. Dan tak tertampu doanya tampuhnya tu. Beko kalau lah waktu solat minimalnya balik ke masjid. Badannya lah panik lah, tak lah jalan lah tu. Ketika itu dicari mungkin betul. Oh itu teorinya. Iyo dari mana dapat? Dari pengalaman. Tu bakok biasa saja buya orang sasek. Tentu lah biasanya sekali kemari lu nyo. Ba ana wak kebenunjuan korum tempat tinggal pa ko tando nyo an. Tando di Makkah ko banyak. Kecil lampu neon ni duit hijau wa. Nah, tulisannya tua. Kadang toko tu dulu tempat lain.
Jadi kalau ada orang sasek di negari orang, menurut ambo tu biasa. Tapi kalau sasek di kampungnya, tu baru bermasalah tu. Jadi jangan terlalu berani kita cepat saja masuk ke ranah nenawak ndak ada ilmunya padanya. Nah, pembicaraan yang tidak berdasarkan ilmu itu ana mohonnya tu. Yang dikatakan zon, dugaan-dugaan. Jadi jangan banyak-banyak menduga-duga. Kalau awak mudah masuk ke ranah itu, ingat apa peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang zon. Itu bisa mendatangkan apa? Mendatangkan dosa. Kan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhann, sesungguhnya sebahagian dari zon itu bisa menuai dosa. Nah, berhati-hati. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebahagian dari dosa itu ismun. Nah, cuma kan awak taruh memandang enteng peringatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun lah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Sudah bertemu tu surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari zon. Jadi nan bisa zon itu dipakai nan ada alasannya. Itu kalau dalam kajian ilmu fiqih namanya, kenapa ulama mengatakan bahwa fikih itu zon, tapi bukan zon saja, zon rajih, dugaan yang kuat karena ada dalil, ada petunjuk. Nah, tapi kalau zon dan indak tagak di atas ilmu, itu adalah kesesatan. Nah, makanya di dalam surat Al-Jasiyah tadi, perhatikan kembali surat Al-Jasiyah tentang orang yang tidak percaya berakhirnya kehidupan di dunia ini secara total. Kata Allah, wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka dengan demikian, dengan pernyataan dan keyakinan mereka itu, wa ma lahum, mereka tidak memiliki apa? Min ilmin, berupa ilmu. Tidak ada ilmu mereka. Terus kenapa mereka mengatakan namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr? Awak hidup dan mati, kehidupan dan kematian yang kita lalui ini yang akan membinasakan kita hanya waktu. Bukan adanya hari kiamat yang ditetapkan oleh pencipta alam semesta. Tapi ad-dahr. Dahrun itu artinya apa? Masa. Waktu itu makanya mereka disebut ad-dahriyun. Orang yang meyakini bahwa hidup ini hanya ditentukan waktu saja. Ini keyakinan orang-orang kafir. Nah, mereka bangun keyakinan mereka. Mereka bangun kesimpulan mereka. Bahkan berani mereka mendakwahkan, mengatakan kepada orang bahwa kehidupan ini hanya di dunia saja. Tidak ada yang namanya kampung akhirat. Tentu tidak ada hari kiamat.
yang mengakhiri seluruh kehidupan di dunia ini, dan manusia seluruhnya akan berdiri tegak di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka, dan mereka akan melalui proses yang berujung nanti mungkin ke salah satu tempat, bisa ke surga, bisa ke neraka. Tidak ada itu, tidak ada yang namanya darul akhirah. Dalam keyakinan mereka, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan hanya di dunia ini saja. Nah, kata Allah, kesimpulan, keyakinan, pernyataan yang seperti itu tegak di atas apa? Bukan di atas ilmu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Apa yang jadi landasan? Inhum illa yadhunnun. Itu makanya saya ingatkan, mereka tak lebih hanya menduga-duga. Artinya banyak nak duga ke duga. Tak ada ilmu awak berhenti salah batin ada ilmu. Si fulan kerana itu tak tahu awak. Lah tu jangan agak-agak. Inhum illa yadhunnun. Jadi orang-orang yang mengingkari hari akhirat, tidak mempercayai adanya al-ba'ats, hari berbangkit, tidak meyakini adanya hisab, tidak ada meyakini ada al-jaza, pembalasan di neraka dan di surga, orang itu hanya berdiri di atas zunun, di atas dugaan yang tidak ada ilmu. Makanya saya katakan tadi, orang kau parah dari iblis. Iblis saja percaya hari berbangkit. Karena itu ketika dia dihukum oleh Allah, ukhruj, keluar engkau. Wa yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada hakmu untuk bersombong diri di dalam surga. Kan dia menganggap bahwa dirinya lebih baik. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan takwa, bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan zat, berdasarkan esensi penciptaan. Dia mengatakan, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Unsur api menurut iblis lebih baik dari tanah. Menghalang buat sujud-sujud, congkak. Itu makanya hati-hati benar. Tagak dicamin, jangan lupa diri bantu awak sini rancak. Nah, ketika dia bersikap seperti itu, Allah hukum dia. Dia yang semulanya berada di tengah kalangan malaikat, dia berada di tengah kalangan malaikat. Ya, kalau ada pula yang mengatakan bahawa iblis itu dulu malaikat yang mendurhaka, tidak ada riwayat yang sahih dan kuat tentang itu. Sebut malaikat Azazil macam-macam. Tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang jelas kejadiannya berbeda dengan kejadian malaikat. Tak mungkin. Tapi dia berada di tengah kalangan malaikat, tentu iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhitab malaikah, dan iblis ada di tengah-tengah mereka. Makanya wa idz qala rabbuka lil malaikah, berarti iblis mendapatkan sebelum pembangkangannya dan kesombongannya, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, hidup di dalam surga bersama dengan para malaikat. Seperti Adam juga. Adam kan semula dapat kan? Cuma bedanya, Adam ketika tersalah, sadar. Kembali kepada hidayah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minas khasirin. Itu manusia, Adam tersalah, tersadar. Mohon. Kalau iblis berbuat salah, diingatkan, tahunya salah, tapi tidak mau sadar. Bersikukuh dengan kekeliruannya. Jadi kalau ada manusia, diingatkan,
tahunya salah. Tapi tidak mau sadar-sadar. Taruhi sejauhnya. Itu murid iblis. Perangainya sama aja iblis. Makanya ketika dia sudah ditegur, diingatkan, oh Khuruj, yang tadi orang terhormat, makhluk terhormat, kemudian dikutuk oleh Allah sehingga menjadi innaka minas saghirin, menjadi yang hina, rendah. Bukan dia sadar, dia minta apa? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri tangguh ajal saya sampai hari mereka dibangkit kelak. Itu banyak pelajaran keimanan dari pernyataan iblis itu tuh, yang diwahyukan oleh Allah, kisahnya, ceritanya oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Barang kok diwahyukan oleh Allah peristiwa itu, berarti jadi pelajaran. Salah satu pelajaran yang didapat dari ayat itu, dari peristiwa itu, terkait dengan pembahasan kita bahwa iblis mengetahui, bahkan meyakini adanya apa? Hari berbangkit, hari kiamat itu. Karena itu dia minta umurnya panjang sampai bila? Sampai hari itu. Itu makanya kalau ada orang mengingkari hari akhirat, ini lebih parah. Tapi kenyataannya memang ada manusia yang tidak mengakui adanya hari kiamat tersebut. Nah, setelah kita yakin dia ada dan pasti terjadi, kapan? Nah, itu pertanyaan yang sering menggoda diri kita. Bila? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kembali kepada kaedah keimanan kita kepada yang gaib. Nah, itu makanya kaedah awal dulu tu setiap mengaji, kini kau jangan dilupa, jangan tinggal di rumah. Perkara yang gaib hanya diketahui oleh siapa? Nah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kapan hari kiamat datang. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Luqman ayat 34. Jadi nak kok kebatanya juga bila kiamat tiba. Kita rujuk kembali firman Allah, sunnah Rasul. Kan begitu kaedah kan? Awak pelajari dari awal perkara nan gaib, dah bisa awak karang-karang. Surat Luqman ayat 34. Yang kedua surat Fussilat ayat 47. Yang ketiga surat Az-Zukhruf ayat 85. Saya ulangi. Luqman ayat 34. Fussilat ayat 47. Az-Zukhruf ayat 85. Apa bunyinya? Surat Luqman. Inna Allah indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Pangkal ayat itu perhatikan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang sa'ah. Jadi kapannya itu ada pada Allah. Di sisinya ilmu itu. Surat Fussilat. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ati. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim
aina syurakai qalu adzannaka ma minna min syahid. Perhatikan pangkal ayat. Juga begitu. Ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya lah dikembalikan ilmu tentang kapannya, tentang kiamat itu akan terjadi. Surah Az-Zukhruf ayat 85. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ah wa ilaihi turja'un. Perhatikan hujung ayat. Wa indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat itu. Nah, begini Al-Quran menuntun kita, kalau muncul di dalam diri kita godaan untuk meramal-ramal. Karena 20 kadang gini kan. Nama etong-etong barale tinggal dunia kok. Ada nama etong tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya, sekian lainan tinggal. Semua itu tidak ilmu, semua itu apa? Dugaan. Nah, karena itu tidak boleh masuk ke dalam keyakinan kita. Ada nan sibuk pula. Dia ke kiamat, ada Ramadan dahulu pernah lu tu. Itu orang mestinya mengkaji kembali bagaimana beriman dengan hari akhir. Nah, jadi kan tidak heran kalau sudah begini Al-Quran mengatakan, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan beliau Rasul kita. Beliau yang menunjukkan bagaimana kita mengimani tentang kiamat. Bapak dan ibu-ibu masih ingat kan hadis Umar bin Al-Khattab yang mengkisahkan kedatangan seorang laki-laki syadidu bayadus thawbi, datang dengan pakaian yang sangat putih, wa syadid sawad as-sya'r, dengan rambut yang hitam legam, tidak ada la yura fihi, tidak terlihat padanya asarus safar, bekas perjalanan jauh. Dia orang tak bermusafir tempatnya. Tapi la ya'rifuhu, tidak ada seorang pun dari kami yang hadir mengenalinya. Ketika datang, akrab betul dengan Nabi. Asnada rukbatayhi rukbatayhi, sandarkan lututnya ke lutut Nabi. Kemudian wa wada'a yadayhi ala fakhidhayhi, diletakkannya telapak tangannya pada paha Nabi. Bertanyalah dia tentang apa? Yang pertama Islam. Ya Muhammad, mal Islam. Nah, itulah yang akhirnya sekarang kita rumuskan rukun Islam. Kemudian apa lagi? Mal iman. Jawaban Rasul itu sekarang yang kita sepakati rukun iman. Kemudian apa lagi? Mal ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, kemudian apa tanya Nabi lagi? Tanya orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Yang ditanya siapa? Rasulullah. Apa jawab Rasul? Wa mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Siapa yang menanya? Dalam hadis itu, setelah orang itu pergi, Nabi berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Nabi, Jibril itu. Jibril yang datang. Yas'aluni, bertanya kepadaku. Maksud dia bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi bertanya liyu'allimakum, untuk mengajarkan kamu yang hadir, kamu sekalian, an umuri dinikum, tentang perkara agama kamu. Itu teori belajar ala Jibril begitu. Ada yang bertanya bukan menguji, tapi untuk dijawab oleh Rasul agar terdengar oleh yang hadir. Nah, di situ jelas Allah yang tahu di situ. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa mal mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu dari
yang menanya. Akhirnya Jibril kemana pindah? Pindah kepada asyratuha. Kalau begitu Muhammad, jelaskan kepada saya tanda-tandanya. Nah, sampai di situ ilmu. Tanda-tandanya. Bila ketiba, ilaihi yuraddu, kepadanya dikembalikan. Jangan bingung lo lain sesudah iko. Kalau ngecen 2 tahun lain, itulah sakitlah kepala. Kan sudah sering saya katakan, indakna kiamat gadang tu. Nah, donalah pasti akan ditemui oleh setiap kita. Tapi ingat bahwa kiamat besar itu tidak pula lama. Tak boleh awak mengecen lama tu. Nyodake. Tapi bila nyok? Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, itu baru pengantar kita tentang bagaimana kita berkeyakinan tentang datangnya hari kiamat. Jadi keyakinan bahwa ilmu sa'ah ada pada Allah itu yang ditanamkan oleh Rasul. Itulah yang dipaci oleh para sahabat. Karena itu tidak ada sahabat yang rutin ya, yang dekat dengan Rasulullah, yang bergaul terus dengan Rasulullah, bertanya mata kapan kiamat. Itu baku ada di hadis-hadis. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Nah, kalau dibaca hadis yang utuh akan tahu nambah tanya mata itu bukan sahabat dan biasa dengan Rasulullah bersama beliau. Tapi biasanya yang datang adalah yang bertanya itu A'rabiyun. Orang dan sekali-sekali tiba ke Madinah. Nah, orang Arab Badui. Nantilah kita ceritakan itu. Kenapa muncul pertanyaan mata sa'ah? Tidak ada sahabat-sahabat yang rutin di Rasul bertanya bila kiamat. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa ilmu sa'ah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini.